Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Doji 9 Channel. Nah, kali ini gue akan mereaction beberapa kata-kata mutiara yang fenomenal, bahkan sampai detik ini itu masih terbukti. Gue suka banget gitu sama Bung Karno gitu. Bung Karno ini presiden pertama kita. Jadi kata-katanya apa aja langsung kita cek. Mari kita simak bersama kata mutiara Soekarno yang fenomenal dan terbukti kebenarannya sampai saat ini. 1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Coba kita tanya masing-masing sekarang begitu. Apakah kita sudah menghormati? Gue nggak lagi ngejar sih. Ini gue nanya juga ke diri gue. Sekarang kalau kita berpikir secara lebih mendalam lagi, gimana caranya lu menghormati jasa pahlawan lu kalau lu sendiri juga tidak kenal mereka? Ya maksudnya di sini gue mau bilang sama lu. Jadi kalau lu mau menghormati sesuatu hal, maka lu harus ketahui dulu. Betul nggak sih? Gimana caranya lu menghormati pahlawan lu kalau lu sendiri tidak mengenal, bahkan lu tidak mau mencari tahu gitu, mengetahui pahlawan lu gitu. Gimana lu juga mau besar kalau lu sendiri tidak mau mengetahui, lu tidak mau menghormati. Lu bakal bisa menghormati pahlawan lu kalau seandainya lu sendiri mau mengetahui. Ya kayaknya jarang banget adik-adik yang nonton konten-konten kayak gini gitu. Mereka lebih sibuk main TikTok zaman sekarang, nonton kartun ya yang mereka sukain gitu. Nah harusnya kita nih orang yang lebih dewasa lebih banyak mengingatkan gitu gimana caranya biar mereka tuh bisa menghargai, menghormati jasa pahlawan. Karena kalau dipikir zaman dulu tuh mereka benar-benar berjuang pakai nyawa. Ada yang perang pakai bambu runcing doang, cuma buat memerdekakan Indonesia supaya kita bisa kayak gini sekarang. Aduh, ini gimana mau besar bangsa kita kalau cuma ya ini lebih peduli TikTok, lebih peduli ini. Gue bukannya benci sama TikTok, tapi lebih kayak ayolah gitu. TikTok boleh, main sosial media yang lain-lain boleh, mau YouTube kayak, mau main TikTok kayak, mau main Instagram, Twitter, Facebook, apapun itu boleh, asalkan ayo kita sama-sama ngingetin adik-adik kita. Kasih tahu ke mereka, lu menghormati jasa pahlawan lu, itu juga berarti lu membesarkan bangsa lu gitu. Nomor 2. Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Setuju banget. Karena gini sih. Jadi ya gini nih. Jadi kebanyakan di zaman sekarang, jadi orang tuh mau berbuat baik, alasannya ada yang aduh gue malu aduh gue takut ya. Lalu kenapa mesti malu gitu? Masa lu kalah sama orang yang nyolong aja udah mikir malu. Gue takut gitu. Takut kenapa? Gue juga pernah ngalamin fase dimana ketika gue mau bener-bener berbuat baik sama orang tuh takut. Banyak banget gitu, banyak banget orang yang takut. Kenapa sih mereka takut ya? Karena gitu, jadi banyak banget penipu-penipu yang pura-pura baik, polos, lugu, seolah-olah dia pengen ngebantu. Ujung-ujungnya ya mereka nipu. Jadi akhirnya orang-orang yang pengen bener-bener dibantu takut. Mereka butuh bantuan tapi mereka juga akhirnya takut. Nah kita yang tulus dengan niatan yang bener-bener pengen berbuat baik, jadi mereka takut gitu karena seringnya penipuan. Gini deh, udah lah nggak usah mikirin takut, nggak usah mikirin malu. Kalau lu pengen niat berbuat baik, udah lakuin aja. Kalaupun seandainya nanti orang yang kita niatin untuk kita tolongin punya rasa takut dan nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Tinggal ya udah, yang penting lu udah punya niatan baik. Jangan kalah kita sama penipu-penipu. Jangan sekarang tuh. Cuma kalau gue suruh milih, gue bakal lebih milih. Ya udah, gue berbuat baik aja. Sengaja gue bermanfaat buat orang. Iya nggak sih? Nomor 3. Nomor 3. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Iya. Ya ini kata-katanya yang kayak gini-gini tuh kan itu benar terjadi gitu. Sampai detik ini masih kejadian. Ya contoh deh, beberapa tahun yang lalu tuh kan ada yang namanya GAM, ya kan, Gerakan Aceh Merdeka. Di tahun-tahun ini juga ada juga tuh kasus yang gimana ya, gue lupa, Papua apa gerakannya tuh apa namanya, kayak seolah-olah mereka belum merdeka dengan Indonesia. Akhirnya mereka semua kayak model yang di GAM atau yang di Papua sana itu mencoba untuk membuat negara sendiri. Nah ini tuh gila sih, nyambung banget sama kata-katanya Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Nah perjuangan kita gitu akan lebih sulit karena kita ngelawan bangsa sendiri. Wah gila sih tuh. Lu bayangin sih di Papua, di Aceh zaman itu gitu kan, itu mereka ya TNI gitu, mereka berperang dengan itu mereka gue nggak ngerti disebutnya apa tuh ya.
Mereka mencoba untuk membuat negara sendiri. Karena mereka nggak menghormati atau mereka nggak mau tahu perjuangan pahlawan-pahlawan kita zaman dulu untuk memerdekakan Indonesia. Memerdekakan Indonesia itu berarti kan mempersatukan, berdamai, saling gotong royong. Tapi ini malah lebih kayak mereka kayak, aduh gimana ya gue mikirnya ya, gue mau ngomongnya enak, tapi ya kenyataannya gitu, kenyataannya mereka kayak seolah-olah nggak mau gitu, gue bisa merdeka, kita misah aja lah dari Indonesia, kita ini, ngapain, dulu kita disatuin, nah sekarang udah merdeka, kenapa lu pada misah masing-masing seolah-olah, gue pengen negara sendiri, gue pengen jadi negara sendiri, kenapa gitu, hormatin lah gitu, jasa-jasa pahlawan, sedih banget gue, anjing, lanjut deh. Nomor 4. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan sendiri sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963. Nah, kalau gua dengar kata-kata ini, gua baca kata-kata ini, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Nah ini kalau gua terapin ke diri gua sendiri gitu, ke personal, kayak model gua diingetin, Doci, lu udah punya keahlian, nah lu harus percaya sama keahlian lu, kalau keahlian lu itu bisa ngebawa lu lebih maju. Kenapa lebih maju? Buat gua, merdeka itu ya maju. Nah jadi, makanya dibilang tadi, lu harus peduli juga gitu, harus peduli sama bangsa lu harus peduli sama jasa-jasa pahlawan lu. Ternyata di situ tuh banyak banget pelajaran-pelajaran penting itu buat diri kita sendiri, kita terapin ke diri kita sendiri itu bermanfaat. Zaman sekarang lebih TikTok, gue gak benci TikTok, gue juga main TikTok, cuma maksud gue harus diseimbangkan lah gitu. Ayolah abang-abang yang di sini tuh lebih ngingetin lagi ke adik-adiknya, kakak-kakak yang di sini, empok-empok, cangcingnya babel, siapa pakai sebutannya, pokoknya lu semua dah yang nonton ayo ingetin adik kita gitu, buat lebih percaya diri sama kalian yang udah milikin kemampuan yang lu punya. Jadikan kebanggaan buat diri lu sendiri, minimal sama keluarga. Nomor 5. Nomor 5. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini beneran merinding nih kalau ngeliat nih. Bukan karena kedinginan, bukan, karena kedinginan. Jadi kata-katanya jadikan deritaku ini sebagai kesaksian. Nah, deritaku ini kan menyampaikan Bung Karno ya, presiden pertama Indonesia, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Kalaupun gitu kekuasaan yang langgeng itu datangnya dari kekuasaan rakyat, itu tuh di atasnya masih ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini kayak gimana sih Bung Karno mengingatkan ke diri sendiri juga dan bisa membuat contoh buat ke presiden selanjutnya gitu. Jadi lu ada batasannya gitu, kalau lu jadi presiden juga tetap punya batasan gitu. Nah, rakyat juga bisa memiliki kekuasaan yang langgeng. Cuma di atas rakyat itu masih ada Tuhan, gila tuh. Udah mengingatkan diri sendiri, mengingatkan buat nanti presiden-presiden yang lain, mengingatkan juga ke rakyat bahwasanya lu juga nggak boleh arogansi, jangan sepakat, jangan setuju kompak ketika ada yang salah, itu salah tuh, apa-apa yang jelek yang diambil positif thinkingnya yang harus kita kembangin. Dari kata-kata mutiara Bung Karno gitu, ini sampai detik ini masih benar sih, terbukti banget. Itu yang gua rasain sendiri ya. Lu semua ngerasain gak sih? Apa jangan-jangan gua doang yang ngerasain? Ya udahlah. Nomor 6. Ya. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya satu sama lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Bung Karno. Betul Pak. Kalau buat gue betul banget. Kenapa kayak gitu? Karena gini sih, gue mikir kelemahan. Jadi Bapak Presiden kita sendiri, ya presiden pertama kita yaitu Bung Karno, itu udah ngingetin kalau kelemahan kita nih sebagai suatu bangsa itu kurang percaya diri gitu sama diri kita sendiri sebagai bangsa ya, ini sebagai bangsa. Jadi daripada menjiplak ya lu harus percaya. Nah, setelah lu percaya lu pun harus saling gotong royong gitu, saling ngebangun gitu, bahwa Indonesia ini punya banyak banget gitu ya aset kekayaan alam yang bisa kita kembangin sendiri. Gimana caranya kembangin sendiri? Ya sendiri di sini kan bangsa, berarti kita harus gotong royong. Ayo dari Sabang sampai Merauke sama-sama saling support gitu buat ngembangin, buat ngolah kekayaan alam Indonesia sendiri. Jangan cuma kira kekayaan alam ini digali sama Amerika, digali sama negara. Aduh. Tadi ini udah dikasih tahu ya.
Ya cuman kayak kalau ngeliat dari sekarang banyak banget nggak sih netizen pas gua yang nggak bisa menghormatin jasa pahlawan, soalnya mereka nggak tahu deh ada pesan, terus ada yang mengingatkan kalau lu harus kayak gini. Nih dikasih contoh gitu bahwasanya kita masih lemah karena kita kurang percaya diri dan kurang gotong royong. Ayolah, lebih semangat lagi. Nomor 7. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Nah, bangun tidur, bukan bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Di sini udah dibilang gitu, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai. Kalau lu mau ngebangun bangsa, berarti di setiap provinsi, di setiap daerah, ayolah netizen Indonesia, kita bangun bareng-bareng supaya bangsa kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai sama-sama terbangun dengan baik. Cara gimana? Udah dikasih tahu, udah diingetin. Kalau lu mau bangun bangsa dengan baik gitu ya, lu harus hidup damai dalam persaudaraan. Nyatanya enggak kan? So guys, itu dia tadi kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bung Karno, Presiden pertama negara Republik Indonesia. Itu sangat benar-benar mengena ya sampai detik ini gitu, dan masih terbukti gitu. Itu fenomenal banget, dan kata-kata itu gila tuh, kata-kata beliau tuh udah disampaikan berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Gua 29 untuk pamit. Bye.